Makanya perhatikan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau berkata, Nabi Yusuf itu mendapatkan ujian dua. Satu, ujian ketika beliau dilemparkan saudara-saudaranya ke sumur tua sampai menjadi budak. Itu Nabi Yusuf. Yang kedua, ketika beliau mendapatkan ujian digoda oleh istri sang raja sampai kemudian dia itu mampu untuk menahannya. Perhatikan kata Syekhul Islam, Allah ketika mendapati Nabi Yusuf sabar ketika dibuang 11 saudaranya ke sumur tua. Sabarnya Yusuf dari saudara-saudaranya tidak banyak disebutkan dan tidak banyak dipuji oleh Allah. Tapi sabarnya Yusuf ketika mampu menahan godaan dari perempuan yang cantik dan menggoda hatinya, tetapi Nabi Yusuf mampu menampik dan sabar atas godaan itu dan selamat dari zina. Sabar itu diabadikan oleh Allah dalam sejarah, Pak. Makanya kalau kita disebut nama Yusuf, pertama kali yang kita ingat bukan sumur tempat dibuangnya Yusuf. Yang kita ingat selamatnya Yusuf dari zina. Di situ Syekhul Islam berkata, karena sabar dari perkara zina itu merupakan sabar yang dicintai oleh Allah. Makanya tidak main-main. Dalam Islam itu menggampangkan masalah pernikahan. Tidak ada aturan yang paling gampang mengatur pernikahan kecuali Islam, Pak. Cuma akad nikah, ijab kabul, saksi, mahar, selesai. Tidak ada susahnya. Dan kemudian perintahnya apa? Supaya tidak terjadinya zina. Karena tidak ada perkara yang paling berat sampai Imam Syafi'i berubah rona wajahnya kecuali adalah ketika Imam Syafi'i disebutkan kata zina. Az-zina bala'un wa bala'un. Zina itu balak, zina itu balak. Sampai tikus di dalam rumah itu pun akan mendapatkan balak dari keluarga itu yang ketika berzina. Tidak ada air paling najis kata Abdul Badawi kecuali airnya seorang laki-laki yang tumpah sebelum adanya ijab kabul. Dan tidak ada rahim yang paling kotor kata Abdul Badawi Al-Khalafi kecuali rahim yang pernah dibasahi dengan air yang kejatuhan sebelum terjadinya akad ijab kabul, akad nikah. Saking beratnya masalah zina itu. Makanya punya putri hari ini, Pak, sabar betul Bapak harus mendidik mereka itu. Makanya kalau mampu dinikahkan, nikahkan segera, Pak. Mudah, enggak apa-apa. Selamatnya anak kita dari zina itu lebih penting daripada semuanya. Saya punya teman, Masya Allah, umur nikah 18 tahun. Nikah 18 tahun. Ketika fakultas syariah sama anak, sudah punya anak. Saya tanya, antum nikahnya umur berapa, akhi? Saya nikahnya 18 tahun. Saya ditanya sama abi saya, kamu sudah tertarik nggak sama perempuan? Sudah, Bi. Udah puasa belum? Sudah. Gimana? Nggak bisa, Bi, mentok, Bi. Kata dia. Sudah kalau gitu. Kemudian abinya nyarikan seorang akhwat beberapa dan kemudian akhirnya dinikahi. Padahal saat itu belum kerja. Ketika kemudian itu terus kemudian anaknya ngomong, nanti kerja apa? Bi kan masih sekolah. Hartanya abi itu buat ente. Jaga ente supaya ente itu tidak terkena api neraka. Hartanya abi itu bukan untuk abi di masa tua. Buat apa di masa tua? Artinya abi itu jagain kamu. Selama kamu belum mampu untuk kemudian bekerja dan masih sekolah, abi yang nyukupin ente. Sampai nanti ente diberikan rezeki oleh Allah, silahkan untuk kemudian lepaskan dari tanggung jawab abi. Masya Allah, Pak. Nikah, Pak, 18 tahun. Saya salut dengan cara ini. Kenapa? Ada kata-kata bapaknya yang saya abadikan itu. Hartanya saya itu untuk jagain kamu dari api neraka. Banyak kan orang tua itu hari ini kaya raya, Pak. Anaknya mau nikah dihalang-halangi, mau makan apa? Kamu mau makan batu. Seakan-akan orang tuanya dulu lupa kalau dia juga makan batu ketika baru nikah. Bukankah yang ngasih rezeki itu Allah, Pak? Karena hari ini godaan zina itu Masya Allah. Karena sesungguhnya kita berada pada zaman sebagaimana yang disebutkan Nabi. Akan dihalalkan kembali itu sutra, dihalalkan kembali itu musik, dan dihalalkan kembali itu zina, Pak. Zina itu Masya Allah kayak fenomena gunung es, Pak. Kalau tidak percaya, tanya sama anak-anak SMP dan anak-anak SMA ketika mereka sudah terlibat dalam pacaran yang tanpa batas. Minimal, maaf, digrepek-grepek. Tanpa kita ngerti. Saya pernah nangkep sendiri dulu. Di kompleks saya di Pamulang dulu diadakan amar ma'ruf nahi mungkar karena banyak orang pacaran gitu, Pak. Dikasih tahu, dikasih nasihat baik-baik, enggak, kapok-kapok, tetap ramai. Ditulisi tulisan poster gede, jangan pacaran, malah pacaran di depan poster, coba. Sampai kemudian akhirnya sudahlah bismillah dari masjid kita berangkat bareng. Enggak, kemudian kita kasarnya juga enggak. Kita cuma kemudian membersihkan aja. Karena kita khawatir, karena kita tahu hukumnya zina itu kayak apa dan berdampak besar dalam kehidupan kita di masyarakat itu. Wong tikus saja dapat balaknya kok. Lebih yakin mana perkataan Allah dan para ulama kalau bukan kita yang mempercayainya dan mengimaninya, kan? Maka kemudian akhirnya kita melakukan gerakan bareng-bareng, kita datangi sampai saya dapetin, Pak. Ada satu rumah kosong di sebuah klaster itu.
Klaster yang baru belum sempurna, baru beberapa penghuni warganya, kita dapetin ada anak sudah dilorotin itu. Anak kelas 3 SMP, laki-lakinya kelas 1 SMA coba. Yang membuat saya sedih itu apa? Ketika anak ini diantar ke rumahnya, bapaknya itu tidak tahu kalau anaknya keluar. Bapaknya ngerasanya anaknya itu ada di lantai 2 tidur. Duh, anak saya kira tidur, dilihat ke atas, tidak ada, ditutupin sama selimut. Anaknya keluar sama laki-laki. Saya tidak bisa bayangin kalau anak kelas 3 SMP tumpah di rahimnya air najisnya seorang laki-laki, kemudian balik ke rumah kita, tidak pernah taubat Pak. Bapak kena balaknya. Bapak dari jam 7 sampai jam 5 sore nyarikan maisha untuk dia, tapi dia mendatangkan balak untuk kita Pak. Tidak main-main di sini. Allah itu tidak pernah main-main terhadap dosa zina. Makanya sampai Allah menetapkan hukum rajam. Kenapa seberat itu? Karena saking bencinya Allah kepada kenikmatan yang mengalir dari perilaku zina. Makanya sabar dari pelaku zina itu berat. Dan kita ini harus minta tolong sama Allah sabar dalam perilaku zina ini. Apalagi anak-anak kita ketika hidup pada zaman ketika hari ini dihalalkan zina Pak. Ada seorang ikhwan itu di Jakarta, itu cerita nyata langsung ngomong ke saya, nangis. Dia cerita sama saya keluar dari sebuah perusahaan Ustaz. Padahal perusahaannya itu menurut anak tidak ada masalah. Sampai saya agak marah. Akhi, kenapa antum keluar? Tempat antum itu tidak ada syubhatnya. Kenapa antum keluar? Jangan sampai antum mengkufuri nikmat. Bentar dulu Ustaz, jangan kemudian komentar dulu. Terus kenapa? Kemudian cerita antum tahu nggak Ustaz? Memang tempat saya itu ini Ustaz, tapi kerjaan saya itu apa? Ngasih penghargaan, ngasih hadiah kepada orang-orang yang berjasa kepada perusahaan dan kantor dia. Dan dia cerita sendiri. Gratifikasi itu hari ini nggak uang, perempuan. Saya ngatur perempuan datang ke tempat siapa, bapak siapa, ada proyek yang kemudian diterima ACC Gold, hadiahnya itu enggak uang, karena mereka juga khawatir hari ini. Hadiahnya apa? Perempuan. Saya siapkan perempuannya, saya booking perempuannya, saya datengin, bahkan kemudian saya tanya nanti kalau sudah selesai, kemudian saya tanya bapaknya puas atau enggak puas, dipakai lagi perempuan itu, nanti ketika bapak itu minta lagi. Saya tidak bisa bayangin loh, seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan di luar, balik-balik ketemu dengan istrinya yang halal, berhubungan lagi dengan istrinya. Masya Allah, senajis apa laki-laki semacam itu di hadapan orang yang beriman dan dia pada Allah. Tapi itu zamannya Pak hari ini. Ingat loh, sabarnya Yusuf ketika dibuang sumur itu gak banyak dipuji oleh Allah. Tapi sabarnya Yusuf ketika mampu menahan dari godaan zina dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.